Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Application Development Methodology. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu adalah Software Development. Nah, pada Software Development ini merupakan istilah yang tidak asing bagi setiap developer atau seorang programmer, yang khususnya dalam membuat sebuah aplikasi atau website. Istilah ini sangat penting dan dibutuhkan setiap membuat sebuah produk. Di dalam sebuah perusahaan maupun startup yang bergerak di bidang IT, setiap hari akan berhubungan dengan namanya software development. Namun, apa itu software development? Dari segi bahasa, software development merupakan pengembangan sebuah perangkat lunak, yang dimana menurut istilah merupakan proses pengembangan sebuah aplikasi perangkat lunak yang dijalankan secara sistematis sehingga menghasilkan sebuah produk yang baik dan berkualitas. Di dunia developer sendiri, istilah ini sering disebut dengan Software Development Lifecycle atau SDLC, yang merupakan siklus hidup dari pengembangan software. Tujuannya adalah untuk membangun sebuah sistem informasi yang direncanakan dengan baik agar memenuhi target produk yang akan dirilis. Lalu fungsi software development apa? Fungsi dari software development yang pertama itu adalah untuk membantu komunikasi antar tim developer dalam pengembangan aplikasi. Hal ini sangatlah penting karena untuk mengurangi terjadinya miscommunication antar tim. Yang kedua itu adalah memberikan tampilan jelas mengenai input dan output dalam berbagai tahapan pengembangan perangkat lunak. Kemudian ada 4 macam dari developer pada software development. Yang pertama itu adalah UI atau UX designer. UI dan UX designer ini tugasnya itu adalah membuat desain rancangan awal dari aplikasi yang akan dibuat. Yang kemudian itu ada front-end developer. Front-end developer ini akan mengembangkan lagi desain yang sudah dibuat oleh UI UX designer ini dan diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Yang ketiga itu ada back-end developer, di mana tampilan yang tadinya sudah diterjemahkan ke bahasa pemrograman selanjutnya akan diambil alih oleh back-end developer, di mana dia akan menyambungkan halaman-halaman yang telah dibuat oleh UI designer, di mana halaman 1 misalkan halaman 1 itu akan menuju ke halaman 7. Nah, di sini backend developer akan membuat halaman 1 itu dapat menyambung ke halaman ke-7, dan juga backend developer ini mengembangkan database yang diperlukan di website atau aplikasi yang akan dibuat. Terus yang keempat itu adalah full stack developer. Seorang developer ini merupakan seorang yang mencakup dari front-end developer dan back-end developer. Jadi tugas dari full stack developer ini ada dua, menjadi front-end dan menjadi back-end. Lalu ada tahapan dari software development lifecycle. Yang pertama itu adalah analisis. Tahapan ini berfungsi untuk merencanakan rancangan pembuatan software atau aplikasi, dimulai dari perencanaan alokasi sumber daya, biaya, estimasi waktu pengerjaan, kebutuhan tim, dan lain-lain. Yang kedua itu adalah desain. Pada tahap ini, pengembangan akan merencanakan seluruh sistem dan merencanakan alur algoritma dengan baik. Proses desain di sini tidak hanya dalam penentuan alur algoritma program saja, tetapi pembuatan desain awal tampilan akan diperhatikan agar saat masuk pada tim developer dapat mengimplementasikan dengan sempurna. Biasanya, tim UI atau UX designer dapat mengerjakan tugas ini untuk segera diserahkan nantinya kepada tim developer. Yang ketiga itu adalah implementasi. Pada tahapan ini, jika desain tadi sudah berhasil dari pengembang aplikasi, selanjutnya akan diserahkan pada tim developer, di mana tim developer ini sendiri dibagi menjadi dua tim, yaitu front end dan back end tadi. Yang keempat itu ada pengujian.
Pada tahapan keempat ini, setelah menyelesaikan proses pembuatan program, maka akan masuk pada tahap pengujian atau testing, yang dimana pengujian program dibuat untuk mencari berbagai kesalahan seperti bug, error, ataupun permasalahan lain yang dapat muncul dari software tersebut. Yang kelima itu adalah perilisan. Setelah menyelesaikan tahapan testing, selanjutnya masuk pada perilisan produk, yang mana berarti software atau perangkat lunak ini telah berhasil dibuat dan siap untuk diserahkan kepada klien, yang mana selebihnya klien akan mencoba fungsionalitas dari aplikasi tersebut. Yang keenam itu ada perbaikan. Apabila saat proses deployment muncul sebuah problematika baru, maka klien dapat memberikan feedback kepada tim developer yang selanjutnya dapat dilakukan tahap maintenance atau perbaikan. Pada tahapan ini, pihak pengembang dapat melakukan update versi atau penambahan fitur untuk mengatasi permasalahan dari klien tersebut. Lalu masuk ke metode pengembang perangkat lunak. Metode pertama itu adalah metode waterfall, yang berarti tahapan pengembangan software dilakukan secara bertahap mulai dari awal hingga akhir. Yang kedua itu ada metode spiral. Metode ini termasuk memiliki tingkat repetisi yang tinggi, karena pengerjaannya dengan model ini berfokus pada setiap repetisi yang dilakukan. Repetisi ini berarti perulangan tiap-tiap tahapannya. Hal yang ketiga itu adalah metode RAD, atau ini singkat dari Rapid Application Development. Metode ini merupakan software development yang cocok untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dengan biaya investasi yang rendah. Biaya di sini dapat diminimalisir karena proses penyesuaian yang cepat dari setiap tahap. Lalu di sini terdapat metode prototype. Metode ini menggunakan sebuah prototype yang dimana sehingga yang pertama dilakukan itu adalah membuat sebuah prototype aplikasi terlebih dahulu, yang kemudian akan dipresentasikan kepada customer atau klien untuk melakukan kesepakatan. Apabila telah mencapai kesepakatan, maka pengembangan atau developer akan membuat produk aslinya sebagai hasil akhir dari proyek tersebut. Metode ini dapat memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan pada metode waterfall. Selanjutnya itu adalah metode DevOps. Metode yang kelima ini menekankan pada budaya organisasi. Maksudnya adalah selain memperhatikan dalam setiap software development, juga memperhatikan kerjasama antar departemen terhadap pengembangan siklus hidup organisasi. Selain itu juga berpengaruh pada jaminan kualitas serta operasional dari pengembangan perangkat lunak. Jadi, untuk menggunakan metode ini diperlukan pengetahuan lebih dengan manajemen sebuah organisasi serta kerjasama tim yang baik, agar setiap departemen atau tim dapat melaksanakan tugas masing-masing dengan baik dan tepat. Selanjutnya ada metode incremental. Metode ini dapat dibilang melibatkan pengembangan metode yang lain. Pada setiap siklus tersebut dibagi lagi menjadi siklus-siklus yang kecil. Pengulangan tersebut dapat diatur dengan mudah serta telah melewati berbagai tahap perencanaan, desain, implementasi, serta pengujian. Yang terakhir itu adalah metode agil. Metode ini merupakan salah satu metode dengan penggunaan model yang paling sering digunakan oleh perusahaan maupun startup. Karena metode ini dirasa paling cocok untuk diterapkan dalam pengembangan produk atau software dalam jangka waktu pendek maupun yang panjang. Jenis agil yang paling sering digunakan dalam metode Scrum memiliki kelebihan terlihat dari penggunaan sprint. Sprint di sini merupakan sebuah proses yang dilakukan secara bertahap. Kelebihan yang lainnya adalah setiap tim dapat melakukan kerjasama tanpa perlu menunggu salah satu tim untuk menyelesaikan pekerjaannya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika saya ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.